ready. 10 jenis bukti transaksi yang bisa digunakan dan contohnya. Isi artikel. 1. Apa itu bukti transaksi? 2. Manfaat memiliki bukti transaksi. 3. 10 jenis bukti transaksi. 1. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi merupakan sebuah dokumen percatatan penting yang digunakan sebagai alat untuk merekam atau merekap seluruh transaksi yang terjadi di mana telah terjadi pembayaran atas suatu barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. 2. Manfaat memiliki bukti transaksi. Proses jual beli dapat dinyatakan tidak valid jika tidak adanya bukti transaksi, sehingga meminta bukti tersebut merupakan hal yang harus dilakukan baik itu transaksi kecil, sedang, atau besar. Dari pencatatan yang dilakukan, kamu akan mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Manfaat lain dari bukti transaksi adalah untuk mencegah munculnya masalah terkait proses jual beli di mana yang akan datang. 3. 10 jenis bukti transaksi. 1. Faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan bukti transaksi yang menyatakan bahwa suatu produk telah terjual. Adapun beberapa hal yang biasanya ada dalam faktur penjualan antara lain nama, jumlah, harga produk, data perusahaan baik penjual dan juga pembeli, NPWP dan PPN. Bukti ini terjadi sebuah pernyataan bahwa perusahaan telah melakukan pembelian atas produk dari perusahaan lainnya. 2. Faktur pembelian. Bukti terkait transaksi ini bisikan pencatatan di mana perusahaan sudah melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa. Berikut ini data yang biasanya ada dalam faktur pembelian: nama, identitas perusahaan atau penjualan dan pembeli, nomor transaksi, detail harga dan harga. Stempel perusahaan, tanggal waktu pembayaran atau apabila dilakukan dengan kredit. 3. Faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti yang menyatakan bahwa baik penjual dan pembeli telah menyetorkan sejumlah pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Bukti tersebut juga merupakan tanda bahwa perusahaan melakukan pembayaran PPN sesuai dengan UU yang telah ditentukan secara tepat. 4. Nota retur. Nota retur merupakan bukti transaksi mengenai pengembalian barang dagangan yang dilakukan oleh pembeli kepada pihak penjual produk. 5. Kas masuk. Bukti transaksi kas masuk merupakan terkait penerimaan uang kas. Bukti tersebut biasanya hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan saja sebagai pencatatan bahwa ada uang yang diterima. Kas masuk sendiri dapat berasal dari pembayaran tunai yang dilakukan konsumen yang melakukan pembayaran cicilan, bunga, jenis investasi, dan lainnya. Bukti kas masuk dapat berupa nota atau kwitansi. 6. Kas keluar. Kas keluar merupakan bukti transaksi terkait pengeluaran dan atau pembayaran. Bukti tersebut dikeluarkan untuk membayar berbagai macam keperluan perusahaan seperti peralatan alat tulis, biaya perawatan, dan berbagai macam hal lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bukti transaksi ini harus mencantumkan keterangan yang lengkap dari mulai produk, harga, nama perusahaan, tanggal, serta tanda tangan dari pihak yang kepentingan. 7. Setoran bank. Jenis bukti transaksi ini bisa dilakukan oleh bank atau pihak perusahaan sendiri. Biasanya bukti setoran untuk perusahaan dengan skala besar kan diberikan secara langsung oleh pihak bank. Bukti transaksi ini merupakan bagian dari kas keluar dan menjadi arsip untuk perusahaan. 8. Kwitansi. Pembayaran atau penerimaan uang dilakukan secara kontan, biasanya menggunakan kwitansi sebagai bukti transaksi. Bukti ini biasanya ditulis secara manual, dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. 9. Bukti memorandum. Bukti memorandum adalah dokumen yang dibuat oleh direktur, pemimpin, atau seseorang yang diberikan kewenangan untuk bertanggung jawab atas internal perusahaan. Sebagai contohnya adalah memo yang diberikan untuk mencatat gaji karyawan yang harus diberikan setiap bulannya. 10. Bukti cek.
Cek merupakan bukti transaksi berupa surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank. Cek tersebut diberikan agar pihak bank dapat mencairkan sejumlah uang untuk pihak yang disebutkan oleh pemilik rekening. Cek tersebut ditandatangani oleh nasabah yang memiliki simpanan di bank dalam bentuk giro.